In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi Bapak dan Ibu yang berada di Amerika dan sekitarnya, serta saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di Jerman dan sekitarnya. Bersama kami Sema Adonai, renungan pagi pada hari ini Jumat 22 Desember 2023. Pada hari ini, hari yang spesial bagi para ibu-ibu. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Biarlah para ibu-ibu, terutama wanita-wanita Allah, anak-anak Allah, bisa melayani menjadi ibu yang perkasa, ibu yang luar biasa, berdiri bagi keluarga, dan menjadi istri yang cakap, seperti firman di Amsal 31, menjadi bagian dari para ibu-ibu Indonesia. Mari saudara-saudariku yang terkasih, sebelum memulai renungan pada pagi ini, kita akan berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ucapan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Kami kembali bersama-sama melayanimu di pagi ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon belas kasihan-Mu, tenaga kuasa pengurapan daripadamu, bagi kami yang melayanimu di mimbar, terutama hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman-Mu, Pak Daniel, serta Tuhan bagi rekan-rekan kami yang terkasih, yang dengan setia melayani di multimedia. Biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengcover, melindungi kami semua dengan perlengkapan senjata-Mu, kami dan seisi rumah kami. Ketika kami melayani-Mu, Engkau mengcover, melindungi, dan memberikan malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga bagi kami. Bahkan Engkau menjadi tembok berapi bagi kami. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai akhir, ibadah di pagi ini menyukakan Engkau. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, ada isi hati-Mu yang disampaikan bagi kami yang mendengar, baik di Zoom maupun live streaming, serta siaran tunda. Biarlah kami semua diberkati. Kami mengandalkan Tuhan dan ucapan syukur karena kami boleh dipilih oleh Engkau menjadi anak-anak-Mu. Dan pada bulan Desember ini sudah tanggal 25 mendekat. Biarlah Tuhan hari yang penuh bahagia, hari yang penuh sukacita. Karena tanpa kelahiran-Mu Tuhan, kami pasti akan binasa. Tapi berkat seorang ibu yang luar biasa, Bunda Maria, yang menerima Engkau untuk menjadi ibu bagi seluruh umat manusia, keselamatan itu menjadi nyata. Ucapan syukur kami panjatkan juga bagi Bunda Maria. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pujian pertama kita akan mendengarkan Gita Surga Bergema yang dibawakan oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar,
hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, takkan memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gema, kita surya bergema menjelang peringatan Natal 25 Desember 2023, dan pada pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Natal yang supranatural dibawakan oleh hambanya Pendeta Daniel Rukrisno. Kami persilakan waktu dan tempat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam, selamat pagi untuk waktu Indonesia, selamat sore dan selamat malam bagi yang ada di luar. Saudara, betapa sukacitanya pada suaranya bergema ya. ketika kita boleh merayakan Natal dengan lagu-lagu yang sering kita lakukan, kita nyanyikan, yang membawa kita boleh melihat dan mengalami apa yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang saya memberikan tema Natal yang supranatural adalah sesuatu ledakan kemuliaan yang luar biasa. Saudara, kalau kita melihat sejarah daripada awal kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itu membawa kepada kita betapa dahsyatnya Tuhan itu. Bahwa kita mulai dari Lukas pasal yang pertama, saya akan ulas untuk membaca, dimulai dari ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Saya baca dari ayat 34. Kata Maria itu kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, di hari menjelang Yesus dilahirkan, didahului dengan ada peristiwa yang luar biasa, di mana malaikat Tuhan
menjumpai Maria. Ini awal juga sesuatu makna Natal yang supranatural. Betapa tidak kalau kita misalkan dalam perjalanan hidup ini, tiba-tiba malaikat berjumpa kepada kita, ngomong kepada kita. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Yang di luar dari nalar kita, dari daging kita. Mungkin kita bisa pegang tubuh kita, ini mimpi atau tidak, ini nyata atau tidak. Tetapi pada waktu Maria dijumpai malaikat Gabriel, itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang sebenarnya. Dan itulah supranatural. Yang dari surga bisa terjadi di bumi. Yang berikutnya, kalau kita membaca Lukas pasal yang kedua, juga sama. Pada waktu itu, para gembala, Lukas 2 ayat 8-20, itu berikutnya, saya membaca dulu ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi ini seorang gembala. Gembala ini ya tujuannya dia hanya mengembalakan kambing domba. Dan biasanya mereka mengembalakan kambing domba itu jauh dari tempat di mana dia punya kandang. Karena perbedaan situasi, kondisi seperti di Indonesia yang negara tropis yang dimana ada musim hujan, musim panas. Beda dengan negara-negara yang lain yang bisa terjadi 4 musim. Sehingga untuk mendapatkan rumput kadang sangat susah dan harus jauh. Dan tiba-tiba ayat 9 itu seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Saudara, ini juga merupakan kejadian supranatural. Padahal pada waktu itu, lebih dari 400 tahun, Tuhan tidak pernah berbicara kepada orang Israel. Tuhan tidak pernah menampakkan wajahnya atau melalui utusannya malaikat Tuhan atau hal apapun yang tentang rohani yang biasanya dialami oleh orang-orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Dan benar-benar real Tuhan berbicara, Tuhan melindungi mereka, Tuhan nyatakan dirinya, ada tiang awan, tiang api, Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu, benar-benar selama ratusan tahun, tidak ada berita tentang firman Tuhan yang real, yang biasanya mereka dengar melalui hambanya, nabinya, atau malaikat, atau pernyataan, penglihatan, dan sebagainya. Benar-benar tidak ada. Jadi, kalau sudah ratusan tahun, berarti seakan-akan mereka sudah hidup dengan sendirinya, dan tiba-tiba ada sinar kemuliaan Tuhan. Dan tiba-tiba ada malaikat yang menjumpai mereka, dimulai dari para gembala. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Jadi saya katakan, suatu hal Natal adalah sesuatu yang ditandai, diawali
dengan kejadian supranatural yang di luar nalar daging kita. Itulah Tuhan kita. Saudara, ketika Maria yang belum bersuami, yang masih single, masih perawan, tiba-tiba dia harus hamil. Bukankah itu juga sesuatu kejadian yang supranatural? Termasuk Elizabeth, saudara Maria, juga sama di usia lanjut yang sudah tidak mungkin untuk hamil. Tapi Roh Kudus memberi kepada Ibu Elizabeth sebuah keturunan yang disebut Yohanes Pembaptis. Sesuatu hal yang sama-sama mengalami supranatural. Saudaraku, saya harap kita pun juga harus mengalami hal yang luar biasa. Nah, saya bukakan sedikit ya saudaraku. Saudara juga bisa membuka di Wikipedia yang ada di Google. Ya. Di mana tempat Yesus lahir? Sebetulnya di tempat yang tidak sembarangan. Dalam Kejadian pasal 35 ayat 19-21 ini sebelum saya melanjutkan akan tema kita pagi hari ini, saya akan ulas cuplik beberapa sejarah. Ya. Kejadian 35:19-21 dikatakan bahwa demikianlah Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi ada kata Migdal Eder. Nah, saudaraku, Migdal Eder ini dari kata Ibrani yang berarti menara kawanan domba, Tower of the Flock, suatu tempat dekat Bethlehem Efrata tidak jauh dari Yerusalem. Di situ tempat juga pada waktu itu memelihara domba-dombanya. Entah bagaimana dan siapa yang membangun, tetapi yang jelas di situ ada sejak di kitab Kejadian. Nah, saudaraku, apa hubungannya dengan kelahiran Yesus? Nah, di dalam kitab Mika 4 ayat 8, ada suatu nubuatan yang berkata firman-Nya, Mika 4 ayat 8, dan engkau, hei menara kawanan domba, yang disebut Migdal Eder itu, hei bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi di sini suatu nubuatan. Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau saudara lanjutkan ayat 2 dan 4, dikatakan di situ bahwa Tuhan akan menggembalakan umatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saya percaya tempat di mana Tuhan Yesus lahir bukanlah suatu tempat yang biasa. Bisa jadi dia lahir di areal Migdal Eder ini, menara kawanan domba ini. Nah, pada waktu itu menara kawanan domba ini juga dipakai sebagai tempat untuk khusus kandang domba
yang dipersiapkan untuk dipersembahkan di bait Allah. Jadi ada beberapa kandang-kandang sebetulnya, tetapi di situ memang khusus tempat yang memang akan domba yang akan dipersembahkan, disembelih pada waktu dibawa di mezbah bakaran. Nah, sehingga saya juga dapat menyimpulkan Yesus lahir di situ, di mana Yesus juga disebut sebagai anak domba Allah yang akan dikorbankan. Jadi kejadian Yesus lahir adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Tuhan sudah memplanning ya suatu destiny, suatu rancangan yang begitu dahsyat. Sehingga saya menyatakan ini adalah sesuatu Natal. Natal kan suatu kelahiran yang supranatural. Bagaimana mungkin tiba-tiba pemerintahan Kaisar Agustus memerintahkan terjadi sensus penduduk dan semua harus pulang kampung ke daerahnya masing-masing. Dan di situ tepat pada waktu itu Maria harus melahirkan. Sekalipun semua tempat itu penuh. Dan itu sudah di-planning oleh Tuhan. Saya percaya dia harus lahir di kandang, di tempat di mana domba yang dikhususkan yang akan dipersembahkan di mezbah Tuhan. Sehingga itulah anak domba Allah. Yesus Kristus namanya. Sesuatu yang luar biasa. Saudara, yang pertama, ya memang saya lebih titik beratkan kepada pemerintahan Indonesia. Kita percaya, kita bersyukur khususnya untuk Indonesia, bahwa Indonesia saatnya akan dipulihkan Tuhan. Sebelum masa segala sesuatu terjadi yang gelap, yang jahat, saya yakin, dan kita juga harus yakin dengan iman, Indonesia menuju kepada puncak keemasan. Indonesia menuju di mana menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia menuju di mana menjadi lumbung pangan dunia. Indonesia menuju kepada sesuatu perekonomian yang sangat kuat, yang menjadi sumber berkat bagi dunia. Maka kita jaga Indonesia, tidak dapat dibeli oleh roh mamon. Indonesia tidak dapat dibeli dengan harta dunia, bahkan rekayasa apapun yang bukan rencana Tuhan, itu harus batal atas Indonesia. Maka Natal yang supranatural, suatu ledakan kemuliaan, di mana diawali ada sinar terang yang terpancar dari malaikat Tuhan, yang terpancar dari surga, bahkan ada suara sangkakala, ada suatu nyanyian yang bergema, suara yang bergema, yang membuat manusia ini takut. Karena apa? Belum pernah mengalami seperti itu. Saudara, saya juga percaya, siapapun yang berjumpa dengan Tuhan, pasti akan sujud menyembah. Tidak ada satu makhluk apapun yang ada di dunia ini yang dapat tahan berdiri ketika Tuhan hadir. Apalagi kalau dia menyatakan kekudusannya, kedahsyatan kuasanya, maka kita pun akan mengalami seperti tubuh yang tidak ada tulang. Sekejap pasti sujud tersungkur menyembah. Saudara, saya percaya Natal ini menjadikan kita mengingat sesuatu hal yang luar biasa. Bukan hanya sekedar kita memperingati dia lahir, kita nyanyi,
Malam Kudus menyalakan lilin, kita bersorak-sorai, ada vokal grup, ada banyak yang kita kerjakan seperti biasanya kita merayakan. Tetapi kita harus memaknai sesuatu yang dalam, di mana diawali dengan suatu hal yang supranatural. Tuhan nyatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan nyatakan bahwa Allah yang dahsyat itu menjadi manusia. Ada banyak orang di dunia ini, dia menolak Yesus. Yesus, Tuhan kok dilahirkan seperti itu. Tuhan kok disalib. Karena apa? Mereka belum memahami destiny Tuhan, rancangan Tuhan, planning Tuhan bagi dunia. Tapi kalau setan berubah menjadi kuntilanak, ya kalau di Amerika mungkin menjadi Dracula, kalau di China mungkin menjadi vampir, atau yang lainnya. Orang cepat percaya. Tapi Tuhan yang maha kuasa, dia maha berarti kan di atas segala-galanya, melebihi segala-galanya. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Suratan Filipi jelas. Dia mengosongkan dirinya, keilahiannya, kemahakuasaannya, kealahannya, mengambil rupa menjadi manusia. Dan dia harus mati di kayu salib. Karena tujuannya untuk penebusan dosa. Predestination. Tujuannya untuk itu. Suatu hal yang langka. Orang lahir ditetapkan untuk mati. Dialah Tuhan kita. Karena kasih-Nya yang besar. Karena cintanya yang besar. Karena betapa baik rencana Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, kita tadi membaca Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Kalau saya boleh menjabarkannya kepada bangsa Indonesia, saudara boleh menjabarkan kepada keluarga kita masing-masing, kepada diri kita masing-masing. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Hai Indonesia, hai Amerika, hai Eropa, dan sebagainya. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, hai Indonesia, hai engkau Daniel, dan siapapun kita. Itu bisa terjadi. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dunia. Saudara, saya menitik beratkan di awal ini bahwa Indonesia akan melahirkan perkara yang supranatural. Gereja Tuhan di akhir zaman, jikalau menangkap apa yang menjadi planning Tuhan, juga akan melakukan perkara-perkara yang supranatural. Sebab kalau kita membaca dari awal kitab Kejadian, itu pun sama. Tuhan menjadikan langit dan bumi, Tuhan memenuhi semuanya. Itu semua ditandai dengan keajaiban supranatural yang dari Tuhan. Maka mari hidup kita percaya bahwa masih ada mujizat. Hidup kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mungkin hari ini kita mengalami sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin menurut daging, menurut medis, menurut apa kata dunia, menurut kacamata manusia. Tapi kita percaya Natal yang supranatural itu sudah terjadi, bisa terjadi juga dalam hidup kita sampai sekarang ini. Mari kita percaya
Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di hidup kita, di keluarga kita, di bisnis kita, di gereja kita. Sesuatu yang Tuhan bisa ciptakan yang supranatural. Karena Tuhan sudah mengawalinya dengan demikian. Segala sesuatu Tuhan rancangkan, kerjakan dengan supranatural. Jadi kita percaya Indonesia boleh memimpin kebangunan rohani secara global, secara sesuatu yang lebih besar. Sebagaimana yang dahulu pernah dikerjakan seperti di Azusa Street, di Nigeria, di Korea Selatan. Bahkan kita percaya akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa melalui sosmed, melalui hal yang luar biasa yang lainnya. Maka saudaraku, Maria, apalagi sekarang dibilang tadi hari ibu ya, hai engkau ibu-ibu, hai engkau para wanita, biarlah Tuhan berkenan atas hidupmu. Engkau bukan orang yang lemah, bukan orang yang direndahkan, bukan yang direndahkan martabatnya atau dibedakan. Tetapi ketika Tuhan berkenan atas hidupmu, seperti Maria mendapat kasih karunia yang Tuhan berikan hari ini, juga saya katakan kepada saudara yang perempuan, yang wanita, Tuhan akan menjumpai engkau dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam apapun, engkau bisa kerjakan dalam gelombang supranatural. Menjadi pesan Natal bagi kita, renungan pagi ini. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, revival konser doa. Saudara, tercatat di dalam sejarah dunia, tahun 1781, ya, itu ada di England, ya, ada Country of Cornwall di situ. Kalau saudara bisa besarkan itu, nanti lihat pulau di situ atau daerah di situ, di Kabupaten Cornwall, ujung barat daya UK. Sekelompok orang berdoa di suatu gereja sejak pukul 3. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan turun dan melanda mereka dengan sangat kuat. Doa selama 6 jam sampai pukul 9. Malamnya lanjut konser doa berlangsung beberapa bulan dan sering sampai tengah malam. Sehingga di situ terjadi ledakan supranatural. Natal, lahirlah sesuatu yang membawa lawatan. Saudaraku, kita juga rindukan. Saya teringat pada waktu di China juga pernah terjadi. Satu orang yang percaya Yesus, dia berdoa di satu tempat yang dia tinggal di situ. Awalnya daerah itu tidak dikenal. Wilayah itu, provinsi itu tidak dikenal. Karena tidak ada apa-apa. Tapi ketika terus-menerus menaikkan doa dengan iman, percaya kepada Tuhan, tiba-tiba dalam sejarah mencatat daerah itu menjadi daerah terkaya, provinsi terkaya. Karena tiba-tiba Tuhan munculkan ada sesuatu yang berharga dari bumi. Entah itu emas atau barang-barang yang lainnya, logam mulia dimunculkan Tuhan, ditemukan di situ, sehingga provinsi itu menjadi provinsi yang kaya. Saudara, tidak mustahil. Di daerah saudara, di tempat saudara berada, jangan kita berpikir, aduh Tuhan, tempatku, lingkunganku kok seperti ini, mana mungkin. Saudara, Natal adalah supranatural. Tuhan bisa buat terjadi atas hidupmu jikalau kita membangkitkan roh iman kita, memperkatakan yang positif, percaya bahwa tempat itu diberkati Tuhan. Dan saya pernah alami beberapa kali di tempat yang dulu pernah saya saksikan. Ada suatu daerah yang tidak bisa dilalui oleh listrik. Karena daerah itu terisolir, tidak tahu apakah karena waktu itu tidak memilih bupatinya atau bagaimana, sehingga satu komplek di kecamatan itu, padahal itu wilayah kota, tapi tidak dikasih pasokan listrik oleh pemerintah setempat. Tapi pada waktu itu saya bersyukur, saya berdiri di atas gunung yang ada di tengah laut. Dan saya berdoa pada waktu itu, ada satu hamba Tuhan yang ikut
Satu teman saya, jadi saya bertiga. Tapi yang naik ke gunung nggak sampai di puncak, hanya di tengah gunung itu. Kami berseru-seru menyatakan diberkati Tuhan tanah itu, daerah itu berubah, daerah itu dipulihkan Tuhan, daerah itu dimasuki aliran listrik. Saudara, tidak ada setahun tiba-tiba dibukakan mata hati pikiran daripada Bapak Bupati, pemerintahan, Pemda setempat, sehingga listrik masuk ke daerah itu. Secara manusia, mana mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada banyak hal. Suatu ketika saya pernah pelayanan di suatu tempat. Tempat itu merupakan desa yang paling ujung di tengah hutan, dan tidak mungkin itu terjadi karena jalur yang dilalui sebetulnya kebanyakan pada waktu itu di Jambi adalah jalur sungai. Maka daerah itu yang saya tempati dalam pelayanan saat itu terisolir karena paling pinggir sudah hutan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, tidak ada sampai 5 tahun, tiba-tiba terjadi pemekaran kabupaten dan pemerintah membuka jalur darat. Sehingga desa yang saya pikir itu paling ujung sudah tidak ada lagi, tiba-tiba dibuka menjadi desa pertama yang menuju ke kecamatan. Padahal dulu kecamatan di pinggir sungai, pertama baru ke ujung desa kami. Tuhan ubah menjadi sebuah hal yang supranatural bagi daging ini. Ada banyak hal kita bisa kerjakan, saudaraku ya. Maka pada tahun 1784 juga 3 tahun kemudian telah menyebar ke kota-kota di UK ya. Ada John Wesley, pendiri Metodis, mencatat api menyebar ke desa-desa sehingga jemaat Metodis meningkat 4 kali lipat. Terobosan misi penginjilan sampai tahun 1795 menyebar ke USA, dan hamba Tuhan terselenggara kursus doa sehingga pada tahun 1790 sampai 1740 ada Great Awakening yang kedua. Di situ saudara bisa lihat petanya. Berikutnya, saudaraku ya, yang kedua, slide berikutnya. Natal yang penuh dengan Roh Kudus dan sukacita. Saya harap kita memperingati Natal bukan hanya sekedar kita Natal yang biasa, tapi kita mau memaknai bahwa Roh Tuhan bekerja, sukacita surgawi terjadi dalam kita. Lukas 1 ayat 14, 44 sampai 47. Di situ firman Allah berkata, engkau Zakaria akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sehingga ada lagu itu, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya sangat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Betapa sukacitanya kita tatkala kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kita, tatkala suasana surgawi mengubahkan keadaan hidup kita. Saudara, mari kita alami tahun-tahun ini untuk ke depan, suatu Natal yang kita peringati, kita berjumpa dengan Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada sesuatu yang mengubahkan rohani kita meningkat. Bukan semakin menurun, tetapi membawa kita semakin mencari Tuhan, semakin merindukan Tuhan, semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, dunia akan digiring menuju ke suatu hal yang meninggalkan Tuhan. Kita
akan digiring oleh dunia ini supaya kita melupakan Tuhan. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita, bahkan dengan segala situasi yang sangat tidak menentu, dengan adanya perang, dengan adanya situasi dunia, politik dunia, seakan-akan selalu digemakan, akan terjadi tahun gelap, akan terjadi chaos, akan terjadi kelaparan, akan terjadi iklim ekstrim, dan semuanya rata-rata yang negatif, yang menakutkan. Tetapi percayalah, tatkala roh Tuhan ada dengan kita, tatkala surga menyentuh kita, kita pasti akan bersukacita, bahkan bergembira memuji Tuhan. Karena Natal merupakan sesuatu yang supranatural, di mana Tuhan memberikan yang tidak mungkin dunia lakukan, Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, maka saudaraku, Natal di musim yang baru, suatu new season bagi kita. Ya, karena beberapa waktu yang lalu kita pernah mengalami pandemi, ya, biarlah dari anak-anak sampai ibu-ibu hamil penuh dengan Roh Kudus. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, dan hati yang gembira adalah obat. Jangan sampai kita menjadi orang yang digiring setan, menjadi stres, patah hati, bahkan kita akhirnya mengakhiri hidup dengan tragis. Jangan. Tapi ayo lekat dengan Tuhan, supaya kita selalu ada sukacita, kegirangan, kegembiraan, suatu Natal yang membawa perubahan yang luar biasa. Ya, kerajaan Tuhan turun atas kita, atas Indonesia, terutama karena ada sukacita, atmosfer surgawi ini, yang mengalahkan atmosfer kegelapan, yang membawa ketakutan, yang membawa kekalutan, yang membawa kemarahan, semua yang tidak baik berubah karena ada atmosfer surgawi. Ya, dulu pernah terjadi yang namanya Holy Laughter, orang mabuk Roh Kudus, seperti yang pernah terjadi di Toronto, Blessing dan sebagainya, ya. Bahkan kalau kita melihat di Nigeria, dimulai dari Ibu Heidi Baker, juga sama, juga seperti yang di Toronto Blessing juga pernah terjadi di Nigeria. Bahkan kalau saudara lihat gereja yang panjang lebarnya 3 km kali 3 km, dan mereka walaupun selesai ibadah, banyak yang tidak pulang, terus berdoa, terus ada keterhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Mereka ngalami pribadinya dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ngalami pribadi dengan Tuhan, kita pasti tidak akan berhenti untuk selalu memuliakan Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Pasti ada hal yang luar biasa terjadi. Sama kita kalau terikat dengan dunia, maka kita pasti nggak akan bisa lepas dari dunia yang membawa kepada kebinasaan. Maka kita perlu Tuhan supaya ujungnya kita mengalami yang supranatural. Berikutnya ada ledakan sukacita surgawi. Slide berikutnya bisa diperlihatkan ada sesuatu sukacita surgawi yang terjadi di mana hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ada yang namanya Richard Robert, ya, ahli waris dari Ora Robert. Jadi mereka antara bapak dengan anak. Ya, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, saya tidak menjelaskan begitu banyak, tetapi ada banyak hal yang mereka kerjakan. Bahkan, saudaraku, terjadi sesuatu hal yang mereka kerjakan sampai uang miliaran mereka gunakan untuk pelayanan. Betapa susahnya kalau kita sekarang mencari uang, tapi dalam sekejap digunakan untuk hal yang sepertinya tidak membawa investasi yang seperti dunia kerjakan. Maka saudaraku, kita percaya ada ledakan
kemuliaan Natal yang membawa kita dalam supranatural, di mana sukacita surgawi itu benar-benar kita alami. Ayo, siapa kita yang letih lesu berbeban berat, apapun masalah kita, datang kepada Tuhan. Alami Natal ini, harus benar-benar kita lepas dari kesedihan, benar-benar lepas dari kesusahan, karena Tuhan datang membawa sukacita surgawi. Selanjutnya, yang ketiga, misbah dan penyembahan. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah, ya, yang terkenal itu 3 orang Majus. Ya, saudaraku, karena apa? Mereka itu yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus. Saudaraku, kalau saya boleh mencatat, ya, perjalanan mereka, orang Majus itu, ada yang menyatakan kira-kira 2.300 km pulang pergi. Mereka jalan darat secara tradisional, ya, belum ada mobil dan sebagainya. Tapi mereka karena hanya melihat bintang itu, dia bisa terpesona dan dia harus datang karena dia melihat tanda yang berbeda. Dia harus temukan bintang itu sampai dia benar-benar ketemu. Dan dia persiapkan emas, kemenyan, dan mur. Dan sebetulnya itu semualah yang dibutuhkan oleh Maria dan Yusuf. Tuhan menyediakan dari segala sesuatu yang tidak mungkin kita bisa terima. Saudara, mujizat itu masih ada. Natal adalah suatu hal yang supranatural, berarti kita harus masih bisa mengalami keajaiban Tuhan. Maria dan Yusuf lahir di tempat yang istilahnya pada waktu itu terdesak karena situasi, kondisi. Siapa yang menolong dia, siapa yang akan memberi makan dia, bagaimana kondisinya nanti untuk hidupnya. Tapi Tuhan sudah atur. Saya percaya apapun yang saudara alami, Tuhan sudah atur untuk kita selesai dengan masalah kita, untuk kita menerima terobosan, sebab Dia yang kita sembah adalah Master of Breakthrough. Tuhan adalah penerobos. Baal Perasim, penerobos. Percayalah saudara, kita akan mengalami sesuatu supranatural. Bahkan kekayaan-kekayaan dicuri, ya, oleh iblis, Tuhan kembalikan. Bahkan kalau sudah lihat sejak 2014 sudah ada investasi 4.000 triliun, bahkan selama G20 di Indonesia sudah ada penanaman investasi sampai 125 triliun. Luar biasa. Kita bersyukur punya Presiden Pak Jokowi yang Tuhan utus, Tuhan pilih untuk mementingkan hal ini. Saya percaya Indonesia akan menuju sesuatu yang lebih baik, bukan lebih buruk. Selanjutnya, saudaraku, ya, slide berikutnya. Di situ ada Dr. Ronnie Hardward, Ronnie, ya. Mereka juga melakukan banyak hal. Natal tahun 2002, sekalipun putrinya yang 18 tahun meninggal di pelukannya karena penyakit, saudaraku. Apa yang dia pilih hamba Tuhan ini? Apakah dia kecewa berhenti? Tetapi tidak. Dia bilang kepada Tuhan, iblis harus gantikan dengan 100 juta jiwa. Dan apa yang terjadi? Dia juga punya kerinduan supaya ada 16 triliun untuk misi. Dan akhirnya, saudaraku, beliau dipercayakan Tuhan. Walaupun ada teroris yang menyerang dia, tetapi dalam sejarah hidupnya, dia menghabiskan ada 100 M untuk pelayanan. Itu selama 6 minggu saja. Bahkan dikatakan di tempat-tempat tertentu, ya,
Dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Dia punya planning yang besar dan Tuhan percayakan kepada dia. Mengawali lawatan di Florida tahun 93, 16 minggu ibadah 2 kali sehari, dihadiri 3-4 ribu orang, itu sejarah. Sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa. Sampai jutaan orang juga terjadi. 2021, beliau juga menabur 100 M untuk pelayanan lain. Sehingga gereja The Revival meledak selama pandemi. Bangun gedung-gedung baru, semua lunas. Ini hambanya Dr. Rodney Howard. Saudara bisa cari itu, yang khususnya yang ada di Amerika dan sekitarnya. Benar enggak? Tapi itulah yang kami tahu. Tuhan pakai dia. Maka saya percaya Tuhan juga pakai kita. Momen Natal ini adalah momen di mana Tuhan mau kita ngalami mujizatnya, ngalami gelombang supranatural, ngalami yang dari surga benar-benar real atas kita. Bagian yang terakhir, ada yang bernama Bapak Nicholas Duncan William. Dia merupakan Uskup Agung Ghana, sekolah Alkitab di Nigeria. Dan di situ tiba-tiba dia bisa memimpin kegerakan karismatik di Ghana. Pendiri Action Chapel Internasional. Dan dia khotbah ke bangsa-bangsa. Bahkan doa dari jam 00 sampai 4, Senin sampai pagi dia lakukan. Sehingga apa yang terjadi di Nigeria dilawat oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah renungan kita pada pagi hari ini yang membawa kita supaya kita benar-benar ngalami ledakan kemuliaan. Natal bukan sekedar kita celebration, Natal bukan sebesar kita turun-temurun, tetapi mari ambil makna yang terbaik. Bahwa Tuhan mengawali segala sesuatu dengan mujizat, dengan supranatural, dengan perkara-perkara yang ajaib. Biar itu juga terjadi bagi kita orang-orang yang percaya, bagi gerejanya di akhir zaman ini. Saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita. Saya percaya membuat kita suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka baca firman, suka mencari Tuhan. Ini masa dan waktunya. Sekalipun kita harus bekerja, di tengah-tengah kesibukan kita tetap mengutamakan Tuhan. Dan kita percaya Natal adalah di mana kita penuh dengan Roh Kudus. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada kelegaan. Dan kita melihat terobosan yang luar biasa. Ledakan sukacita surgawi yang bukan dari dunia. Sekalipun dunia membawa dalam ketakutan, membawa ketidakpastian, tetapi kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat melalui rencananya dalam hidup kita. Percayalah, Natal bukannya sekedar celebration, tetapi sesuatu mesbah dan penyembahan. Sebagaimana orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Saya percaya Natal ini juga kita mengalami mujizat Tuhan. Apa yang tidak tersedia dalam diri kita, saat ini percayalah Tuhan akan kirim sesuatu yang kita perlukan, yang melengkapi semuanya. Demikian juga kita menjadi hamba-hamba Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bergerak bersama dengan Roh Kudus untuk menyelesaikan destiny yang Tuhan tetapkan bagi dunia ini. Sehingga terjadi ledakan kemuliaan, Natal yang bukan sekedar Natal biasa, tetapi Natal yang supranatural. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Daniel atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya inilah panggilan bagi Indonesia. Bahkan coba kita renungkan. Indonesia dipanggil akan menjadi kegerakan di akhir zaman. Tuhan mengagendakan 22 Desember, Hari Ibu, peringatan kita yakin dan percaya ketika Bunda Maria menerima
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah yang akan berdampak bagi kita. Dan selama kebenaran firman Tuhan ini dibagikan, saya mendapatkan bahwa karena kitalah mempelai-mempelainya Tuhan, perkataan Bunda Maria itu tidak saja menjadi rema bagi para ibu, tetapi bagi para pria pun, untuk kita masuk destiny kita yang hebat, yang luar biasa, yang dibuktikan dengan kesaksian yang dibawakan oleh hambanya, kegerakan oleh Pak Rodney dan Pak Nicholas di Afrika, sungguh luar biasa. Semuanya, mari kita masuk dan biarlah Tuhan yang menerobos yang tidak bisa diterobos. Ketika kita setia berdoa, menyembah Tuhan, Tuhanlah yang melakukan perkara besar dan ajaib. Terima kasih Pak atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan pada pagi ini sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi kami, dan kami yakin dan percaya ketika ada kelahiran, apalagi roh Tuhan lahir di bangsa ini dan di bangsa-bangsa, secara khusus bagi bangsa kami, di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan, di situ ada pemulihan, di mana roh Allah ada, di situ ada mujizat. Engkau bisa kirim orang-orang majus dalam tanda kutip, memberikan emas, kemenyan, dan mur. Sukacita Natal biarlah melanda seluruh rumah-rumah di Indonesia, terutama Kedar dan Nebayot, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, yang tidak imannya mulai tergerus karena krisis ekonomi, tapi mereka boleh juga dibangkitkan, kembalikan cinta mula-mula kami, para ibu, dan spirit daripada Bunda Maria ini melanda baik anak-anak, tua-tua, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat bagi kami. Semua diterobos oleh Tuhan yang tidak bisa diterobos oleh kami, karena kami hanya bersepakat berseru-seru kepadamu. Tuhanlah yang melakukan perkara besar dan ajaib itu bagi rumah demi rumah di Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu, segala kebutuhan hamba-Mu ini keluar masuknya ada dalam tangan kasih-Mu. Berkat-berkat supranatural pun akan dialami oleh Pak Daniel dan seisi rumahnya, serta pengembalaan yang dipimpin oleh hamba-Mu ini. Biarlah yang tidak mungkin menjadi mungkin, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biarlah memberkati keluar masuk dan pelayanan hamba-Mu ini. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhanku, Tuhan akan berkati. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pujian kita akan mendengarkan Indahnya Natal di Hatiku oleh Ibu Murni. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahiri hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu, Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Melantunkan puji-pujian di tengah kesibukan hamba-Mu ini, memberkati kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengumumkan doa syafaat tidak di-live-kan. Setelah renungan pagi, kita akan berdoa pada hari Senin dan Sabtu. Tapi bila urgent, silakan menghubungi Sema Adonai dan tim. Kami akan bersama-sama mendoakan apapun persoalan pergumulan Bapak Ibu hadapi. Terima kasih, sekian pengumuman. Dan untuk mengakhiri renungan pagi yang luar biasa pada pagi ini, Natal yang pranatural sukacita ini, biarlah kita menerima berkat blessing dari hambanya. Silakan Pak Daniel.
Oke, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali menghadap Tuhan untuk mengakhiri acara kita hari ini. Bapakku yang baik, kami bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan itu boleh kami alami sampai hari ini. Biarlah di bulan Desember di tahun 2023 ini Tuhan, kami benar-benar mengalami akan makna Natal yang Tuhan berikan kepada kami, yang membuat kami boleh berjalan, boleh mengalami gelombang supranatural Tuhan. Sehingga benar-benar ledakan kemuliaan Tuhan itu terjadi di dalam kami. Sehingga bukan kegelapan yang menudungi kami, melainkan terang dan kemuliaan Tuhan yang menjadi tudung kami. Bukan karena kuasa kegelapan yang mengikat dan menolong kami, tetapi Tuhan sendiri yang menolong kami. Sebab kebenaran yang sejati, sebab pertolongan yang sejati, itu hanya datangnya dari Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini khususnya dan ke depan. Biarlah kami berserah, kami percaya, dan kami mengakui segala keterbatasan kekurangan kami, dan hari ini kami berserah penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah atas kami, menjadi nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami yang kekurangan Tuhan menyediakan, sehingga kami boleh berkelimpahan jadi berkat bagi banyak orang. Kami yang sakit, yang letih lesu, yang lemah, Tuhan pulihkan kami. Ada mujizat dan kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Dan ketika kami sedang menghadapi masalah, sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi dalam jalan keluar. Tetapi hari ini kami percaya Tuhan memberi terobosan, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberikan sukacita surgawi yang membawa kehidupan kami benar-benar mengalami Natal yang supranatural. Mulai hari sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Bahkan nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam kerajaan surga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan pagi pada hari ini dan besok tanggal 23 hari Sabtu. Mari terus bergabung membangun tata Tuhan bersama-sama Adonai. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus